Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zainal Firdaus, nomor absen 16 dari kelas 4C PGSD 2018 ULM, yang mana NIM saya yaitu adalah 18 10 12 52 161. Hari ini saya akan melaksanakan ujian akhir semester, yang mana mata kuliahnya yaitu adalah Media Teknologi Pendidikan dan Pembelajaran. Seperti apa ujian akhir semester yang saya lakukan hari ini? Yaitu adalah simulasi pembelajaran, yang mana diambil dari materi makalah yang telah kami buat sebelumnya. Seperti apa proses simulasi pembelajarannya? Saksikan videonya, ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga baik-baik aja ya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik semuanya ya. Bagaimana hari ini, apakah ada yang tidak hadir? Kalau begitu Bapak ingin mengabsen terlebih dahulu ya. Saudara Ridani kita hadir. Rijal hadir. Firman hadir. Oke. Santi hadir. Nisa oke, hadir semuanya ya. Nah, bagaimana hari ini? Apakah kalian semua sudah sarapan di rumah sebelum berangkat ke sekolah? Sudah. Yang lain? Sudah. Ridani? Sudah juga. Ada yang tidak sarapan sama sekali. Nah, bagi yang belum sarapan nih ya, di pembelajaran selanjutnya, pertemuan selanjutnya, jangan lupa sarapan terlebih dahulu. Kenapa? Dengan kita sarapan, untuk belajar kita lebih mudah, lebih cepat memahami pembelajaran. Jadi alangkah baiknya kita sebelum berangkat ke sekolah, kita makan terlebih dahulu, sarapan terlebih dahulu ya. Oke, sebelum kita melakukan pembelajaran pada hari ini, pastinya alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, di sini Bapak mau salah satu nih yang memimpin doa ke depan. Oke, ketua kelas saja, Saudara Ridani, silahkan membacakan doanya, memimpin doanya ya. Terima kasih Saudara Ridani sudah memimpin doanya sebagai ketua kelas yang baik sekali. Silahkan duduk kembali Saudara Ridani. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang teknologi pendidikan dan pembelajaran, yang mana nantinya kita akan membahas tentang teknologi itu apa sih. Nah, contohnya itu, contoh teknologi itu apa saja sih? Nah, itu nanti akan kita bahas. Selanjutnya, fungsi dan manfaat teknologi itu apa saja. Jadi dengan itu kita dapat mengetahuinya. Yang ketiga yaitu dampak positif dan negatif yang kita rasakan dari teknologi tersebut apa saja. Dan yang terakhir juga pengertian, apa itu pengertian teknologi pendidikan dan pembelajaran. Dan terakhir yaitu untuk mengetahui fungsi dan perannya sebagai
teknologi pendidikan dan pembelajaran itu sendiri. Oke, sudah paham semua? Oke. Kenapa Bapak sebutkan tujuan di depan ini terlebih dahulu? Karena dengan kita menyatakan atau membuat sebuah tujuan, kita dapat mengukur keberhasilan kita. Kita dapat mengukur ketercapaian kita, sehingga apa yang kita pelajari tidak kesana melenceng kesana kemari, tetap tertuju dengan apa yang ingin kita tuju, yaitu tujuan yang kita buat tadi. Bagus nggak? Bagus kan? Ya. Sebelum kita melakukan pembelajaran, Bapak akan memutarkan sebuah video, yaitu video lagu Indonesia Raya dan lagu daerah. Di sini ada yang semuanya tahu lagu daerahnya apa saja? Oh, ada yang 5 lagu daerah, ada 3 lagu daerah. Ada yang tidak tahu sama sekali lagu daerahnya di Indonesia. Nah, jadi haruslah kita mengetahui lagu daerah-daerah di Indonesia, sehingga kita mengetahui bahasanya juga. Dengan lagu daerah itu kan berbeda-beda bahasa, berbeda-beda budaya juga. Nah, jadi di situ kita mengetahuinya. Juga dengan kita mengetahui itu, kita meningkatkan juga rasa cinta tanah air, bahwa negara kita ini luas, negara kita ini bermacam budaya, suku, adat istiadat, dan bermacam kebiasaan. Oke, langsung saja ini dia Bapak putarkan video dari lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Setelah itu lagu daerah ya. Bapak memohon salah satu dari kalian yang memandu lagu yang akan kita putarkan ini. Ya, Saudari Santi, silahkan memandu yang lagu yang akan Bapak putarkan. Jadi yang teman-teman yang lainnya, kita bernyanyi bersama-sama ya. Oke, ini dia lagunya.
dawang. Itu tadi sudah kita menyanyikan lagu nasional, yaitu lagu Indonesia Raya dan lagu daerah. Semoga dengan adanya pemutaran lagu tadi, pemutaran video tadi, kita menjadi makin cinta dengan tanah air kita, yaitu adalah Indonesia. Nah, bagi kalian, semoga ya kita dengan menambahnya wawasan pada hari ini, kita dapat mengembangkan dan meningkatkan lagi ilmu pengetahuan kita. Untuk itu, Bapak akan meningkatkan semangat kalian, yaitu dengan ice breaking. Nah, ice breaking apa yang akan Bapak tampilkan? Yaitu adalah ice breaking tepuk semangat. Pasti kalian sudah tahu tepuk semangat itu seperti apa. Tepuk semangat semangat. Nah, seperti itu. Sudah pada paham kan semuanya dengan tepuk semangat? Oke, sudah paham semua. Langsung saja Bapak akan memimpin ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Kok masih ada lemas? Sekali lagi nih. Tepuk semangat. 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 Oke, terima kasih. Makin semangat nih semuanya. Bagus. Berkembangnya zaman, contohnya dari teknologi yang kita rasakan di sekitar kita, yaitu semakin banyak dan semakin meningkat. Betul nggak? Betul. Nah, kalian sekarang mengetahui teknologi apa saja yang kalian ketahui? Ya betul, komputer. Apalagi? Ya, ada laptop juga, ada handphone. Nah, dan lain sebagainya, ya kan? Mesin-mesin mobil dan lain sebagainya. Nah, seiring berjalannya waktu, dari teknologi-teknologi tersebut semakin berkembang, semakin pesat dan semakin meningkat lagi teknologinya, semakin luas. Ya. Nah, hari ini Bapak akan mengajak kalian semua untuk berkelompok ya. Bapak akan membagikan kertas ini, yang mana di sini terdapat teks untuk dianalisis setiap kelompok. Sebelumnya Bapak akan membagikan kelompok terlebih dahulu ya. Bisa ini Randy ke sebelah kiri bersama Saputra, Ridwan bersama Ridani, Sakti bersama siapa itu? Sally, dan itu juga ya. Semuanya berdua ya. Ini Bapak akan memberikan kertas ini kepada kalian semua. Silahkan dibaca-baca terlebih dahulu. Ya. Sudah dilihat kertas yang Bapak bagikan? Bisa dibaca dulu, dianalisis bersama teman kalian, bersama kelompok kalian ya. Oke, sudah kalian analisis dan apa saja yang kalian dapatkan di sana. Nah, selanjutnya silahkan kalian jawab dari analisis kalian tadi. Di bawah ada pertanyaan-pertanyaannya ya. Nah, bisa kalian masukkan jawaban-jawaban kalian di sana bersama kelompok kalian ya. Silakan untuk memasukkan jawabannya. Oke, sudah. Ada yang masih belum? Atau ada yang masih kesulitan untuk mengisi
lembar jawaban, lembar pertanyaan dan jawabannya? Oke, sudah semua ya. Bapak mau ini sudah selesai semua kan? Bapak mau dari kelompok yang di depan ini dulu untuk mempresentasikan hasil analisisnya bersama kelompok. Jadi persilakan. Ya, terima kasih. Bisa duduk kembali. Tepuk tangan dulu dong untuk teman kita yang sudah maju pertama tadi. Nah, selanjutnya untuk kelompok 2. Silahkan. Silahkan sampaikan. Oke. Ya, seperti itu tadi penyampaian dari kelompok 2. Silahkan duduk kembali. Nah, itu tadi dari diskusi dan mempresentasikan oleh teman-teman apa saja yang kita dapatkan tadi. Apa saja sih? Bisa sebutkan kembali? Oke, tadi terdapat fungsi dan manfaat. Terdapat juga tadi di pertanyaannya pengertian teknologi. Apalagi tadi ada fungsi dan manfaat dan dampak negatif dan positifnya. Oke, ada yang ingin menyimpulkan salah satu? Apa itu pengertian teknologi dari banyaknya tadi penyampaian dari teman-teman? Oke, bagus sekali yang di sebelah sana. Oke, bagus juga. Jadi sebelumnya Bapak akan menguatkan dulu teknologi itu, yaitu dari kata teknologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu adalah teknologia. Kata ini merupakan gabungan dari dua kata, yaitu tekni dan logia. Tekni artinya keahlian, sedangkan logia yaitu mempelajari tentang sesuatu atau cabang dari disiplin pengetahuan. Teknologi adalah sebuah sarana dan prasarana yang menyediakan sebuah barang atau komponen yang diperlukan bagi kelangsungan hidup dan kenyamanan hidup umat manusia. Biasanya penggunaan teknologi oleh umat manusia ini diawali dengan adanya pengubahan sumber daya alam menjadi berbagai macam-macam alat-alat. Nah, dengan seiringnya perkembangannya zaman, perkembangannya teknologi pun semakin perluasan, mengalami perubahan menjadi sebuah benda yang tidak berwujud menjadi tidak berwujud seperti software, seperti metode pembelajaran atau metode bisnis dan lain sebagainya. Nah, itu tadi tentang pengertian teknologi lah. Itu kesimpulan dari Bapak. Dan contoh-contohnya tadi apa saja sih? Itu tadi ada teknologi dari laptop, ada komputer, handphone dan lain sebagainya yang ada di sekitar kita ataupun yang pernah kita pelajari sebelumnya. Nah, fungsi dan manfaatnya. Sebelumnya munculnya teknologi ini tentunya memberikan banyak sekali manfaatnya untuk keberlangsungan hidup. Ya, betul nggak? Ya, salah satunya contoh teknologi yang benar-benar bermanfaat itu yaitu adalah pada saat ini seperti Google. Kita bisa di sana mencari informasi sebanyak-banyaknya. Banyak sekali informasi di sana. Pernah gak membuka Google? Kalau pastinya semuanya sudah pernah ya membuka Google. YouTube, nah juga pernah kan? Nah, itulah manfaat dan fungsinya. Nah, manfaat secara umumnya memang untuk mempermudah penggunaan, dapat mengerjakan semua hal yang memang untuk mempermudah
dengan secara singkat kita melakukan sesuatu. Semua itu juga membuat pekerjaan yang dihasilkan menjadi lebih baik. Sedangkan manfaat teknologi ini juga secara khususnya yaitu membantu kegiatan mendidik peserta didik, mempermudah juga itu melakukan pembelajaran, sehingga pada saat kita memberikan pelajaran kepada peserta didik, kita dapat meningkatkan bahwa peserta didik itu tidak gagap dengan teknologi, baik teknologi pada masa lalu atau teknologi pada masa sekarang. Dan pastinya teknologi yang menyesuaikan lingkungan dengan sekitar kita ini. Selain itu, teknologi juga dapat digunakan sebagai sebuah sarana eksplorasi, yaitu sarana pengembangan dalam ilmu pengetahuan atau ilmu sains, teknologi dan lain sebagainya, untuk menambahkan wawasan serta pengetahuan dalam penyelesaian pekerjaan. Itu tadi yang kita simpulkan dari diskusi menganalisis bersama teman tadi. Oh, ada lagi satu ya, dampak positif dan negatifnya tadi ya. Kemajuan teknologi ini pastinya memiliki dampak positif dan negatif. Nah, positif yang dimaksud itu seperti pertukaran sebuah informasi, yaitu seperti Google tadi. Nah, menjadi lebih mudah kan dan cepat mendapatkan informasi. Pekerjaan yang dilakukan oleh satu orang menjadi lebih efektif dan efisien. Dan sistem pembelajaran dapat dilakukan secara online tanpa harus melakukan tatap muka. Bagus kan dengan dampak positifnya tersebut, tetapi ada juga dampak negatif yang dihadapinya. Nah, dampak negatif yang dihadapi banyaknya dari pengaruh positif itu pastinya dihasilkan dari tumbuhnya teknologi juga sebanding dengan hal yang negatif ditimbulkan. Seperti hal-hal yang akan Bapak sampaikan, yaitu masuknya budaya luar, yang mudah sekali masuknya budaya luar ke negara kita. Budaya kita pun juga mungkin bisa juga masuk ke negara luar. Nah, di sini kita harus memfilter pola pikir kita agar tidak tercemar dari budaya-budaya yang tidak baik atau budaya-budaya yang dapat merusak pemikiran kita, sehingga kita harus siap sigap untuk selalu memfilter pola pikir kita menjadi lebih kuat dan baik. Nah, di sini untuk diterima oleh anak di Indonesia pastinya ya, penggunaan gadget yang berlebihan dan akhirnya dapat merusak perkembangan otak pada setiap anak. Nah, jadi ketika kita melakukan menggunakan sebuah teknologi secara berlebihan, tidak melakukannya sesuai dengan apa yang kita gunakan seperlunya, itu dapat merusak perkembangan otak kita ya. Kurangnya orang-orang bersosialisasi karena fokusnya selalu pada teknologi yang dia pegang, misalkan gadget ya, dia pegang itu. Dari beberapa hal yang sudah kita bahas tadi, dapat kita simpulkan bahwa perkembangan teknologi memang menimbulkan hal yang positif dan negatif. Untuk dapat menekan hal negatif yang dapat mempengaruhi pola pikir setiap anak, kita sendiri adalah harus mengelola kemajuan teknologi itu sendiri untuk melakukannya mengelolanya, kemajuan teknologi informasi ini menjadi lebih baik, dengan baik pastinya. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya Bapak akan menjelaskan tentang teknologi pendidikan pembelajaran. Kita sudah tadi mengetahui teknologi itu apa saja teknologi, dan fungsi dan manfaatnya. Terus tadi apa lagi?
dampaknya. Betul nggak? Betul sekali ya. Nah, jadi di sini Bapak akan menjelaskan teknologi pendidikan pembelajaran. Pertama kita pendidikan apa? Pendidikan itu apa sih? Nah, secara singkatnya pendidikan itu merujuk pada aneka ragam lingkungan belajar, termasuk belajar di rumah, di sekolah, di masyarakat, dan di tempat kerja. Berbeda dengan teknologi pembelajaran, yaitu merujuk pada hal-hal yang berkaitan dengan sekolah saja, atau tentang di dalam lingkungan sekolah. Ya, pembelajaran itu pastinya itu adalah sesuatu yang dilakukan secara sengaja untuk memfasilitasi belajar. Jadi pembelajaran itu mengatur proses belajar, yaitulah memfasilitasi belajar itu. Maksudnya pembelajaran merujuk pada pengaturan kondisi belajar. Misalnya seperti kita melakukan sebuah model, metode, atau media yang kita gunakan untuk proses pembelajaran agar proses pembelajaran kita menjadi lebih baik jalannya. Dan dilakukan dengan sengaja untuk mencapai suatu tujuan belajar yang kita inginkan. Nah, seperti apa yang Bapak sampaikan di pertama tadi, kenapa kita harus melakukan sesuatu dengan adanya tujuan. Nah, itu sudah paham kan tadi, sudah yang Bapak sampaikan di awal tadi? Oke, sudah paham semua ya. Nah, jadi teknologi pendidikan pembelajaran yaitu adalah dapat memudahkan untuk belajar dan mendapatkan informasi dari mana saja, kapan saja, dan dari siapa saja. Dengan teknologi itu juga kita akan menampakkan dampak positif, karena dengan perkembangannya di dalam dunia pendidikan dapat memecahkan permasalahan yang ada di sekitar kita atau di permasalahan yang ada di dunia pendidikan. Seperti itu. Jadi kedua dari pendidikan dan pembelajaran itu sama-sama masuk ke dalam teknologi pendidikan pembelajaran. Jadi bagus, keduanya itu bagus dan saling berkesinambungan, saling berketertarikan, ya. Jadi sudah paham kan tentang pengertian teknologi pendidikan pembelajaran? Boleh mengetes nih. Apa sih itu tadi teknologi pendidikan pembelajaran? Boleh bisa diulang salah satu siswa. Oke, silahkan. Bagus. Bapak mau tambah lagi nih. Itu kan sudah ada yang perwakilan cowoknya, perwakilan ceweknya lagi nih. Yang di belakang, Sinta. Oke, bagus sekali ya. Semua siswa di sini aktif-aktif. Kita tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Nah, satu lagi, Bapak mempunyai sebuah ice breaking, yaitu tepuk salut. Nah, tepuk salut, seperti apa tepuk salut? Pasti kalian sudah mengetahui tepuk salut itu seperti apa. Oke, langsung saja Bapak praktekin terlebih dahulu. Tepuk salut, 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 salut. Oke, kita mulai semuanya ya, bersama-sama. Tepuk salut, 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 salut. Bagus. Tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Nah, Bapak selanjutnya Bapak akan menjelaskan tentang fungsi peran teknologi pendidikan pembelajaran di sekitar kita. Nah, teknologi pendidikan itu sebagai peralatan untuk mendukung konstruksi pengetahuan. Seperti apa itu sih? Fungsinya seperti apa? Itu untuk mewakili gagasan pelajar, pemahaman, dan kepercayaan. Selanjutnya untuk mengorganisir produksi multimedia sebagai dasar pengetahuan pelajar. Jadi tadi sudah kita jelaskan kan yang di awal tadi, agar tidak gagap dengan teknologi, gaptek ya. Kalau disingkat itu namanya gaptek, gagap teknologi. Selanjutnya
Fungsi peran teknologi pendidikan ini yaitu teknologi pendidikan sebagai sarana informasi untuk menyelidiki pengetahuan yang mendukung pelajar. Nah, jadi fungsinya itu untuk mengakses informasi yang diperlukan lebih mudah ya. Seperti Google kan tadi, kita bisa melihat informasi di Google, bisa melihat informasi di YouTube. Di sana banyak sekali pembelajaran dan banyak lagi yang lainnya mulai berkembang seperti ruang guru, ya enggak? Ada di kelas ini yang menggunakan ruang guru? Oh, ada juga yang enggak ya. Selain ruang guru, kita bisa menggunakan seperti tadi Google dan YouTube, enggak? Ya, betul. Nah, fungsi selanjutnya itu untuk perbandingan perspektif, kepercayaan, dan pandangan dunia. Pastinya kan berbeda-beda antara pandangan dunia, perspektif, sudut pandang yang berbeda, sehingga kita mencari juga informasi di sana. Jadi seperti itu ya. Oke, bagaimana pembelajaran pada hari ini? Capek? Tidak. Oke. Pasti masih semangat nih. Masih semangat. Tetapi dengan semangat kalian itu sangat luar biasa ya. Tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Nah, walaupun kalian sudah semangat begitu luar biasa, sayangnya pembelajaran kita pada hari ini akan kita akhiri pada hari ini. Apa yang kita dapatkan tadi? Kesan apa yang kita dapatkan? Oh, bagus sekali. Bagaimana saudari Rita ya? Saudara Rita Risna. Oh, Rita ya. Bagaimana? Oke, bagus. Ridani bagaimana? Bagus juga ya. Bagus sekali, penyampaiannya bagus sekali tadi. Diskusinya juga aktif semua siswanya ya. Jadi kita menyikapinya seperti apa sih yang tentang teknologi tadi? Ya, betul sekali. Kita menyikapinya dengan mempelajari ilmu teknologi itu, sehingga kita tidak gagal pengetahuan dari teknologi atau gagap teknologi ya yang kita sebutkan tadi. Nah, Bapak akan menyimpulkan dari yang pertama tadi, yaitu kesimpulannya dari pembelajaran pada hari ini, yaitulah teknologi pendidikan pembelajaran adalah proses yang kompleks dan terpadu untuk pemecahan masalah yang menyangkut semua aspek belajar manusia. Dalam teknologi pendidikan, pemecahan masalah itu terjelma dalam bentuk semua sumber belajar yang didesain dan dipilih oleh atau digunakan untuk keperluan belajar. Sumber belajar atau media belajar ini diidentifikasi sebagai pesan, orang, bahan, peralatan, teknik, dan latar lingkungan. Seperti itu kesimpulan yang Bapak simpulkan pada pembelajaran pada hari ini. Baik, selanjutnya Bapak akan memutarkan sebuah video terlebih dahulu sebelum menutup pembelajaran kita pada hari ini. Yang mana video kali ini yaitu adalah video lagu daerah kembali, tapi tidak seperti lagu daerah yang Jawa tadi. Kita gunakan lagu daerah yang lainnya agar kita mengetahui lagu daerah ini daerah mana, lagu daerah ini daerah mana. Bahasanya pun juga kita mengetahui dan kebiasaannya, adat-adatnya, kebudayaannya ada tertampil di videonya nanti ya. Langsung saja kita putarkan video lagu daerahnya.
itu tadi videonya. Sebelumnya untuk kita pulang, silahkan ngerapikan dulu nih peralatan di mejanya seperti pulpen, kertas, buku dan lain sebagainya. Masukkan dulu ke dalam tasnya. Bagaimana? Sudah? Oke, sudah. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita menutupnya dengan berdoa. Karena dengan di awal tadi kita sudah berdoa, diakhiri juga harus dengan doa. Kenapa harus dengan doa? Karena dengan doa kita akan dipermudah, diperlancar, dan diberikan keberkahan. Semoga kita semua dengan belajar pada hari ini, dimulai berdoa, diakhiri dengan berdoa, dapat memperlancar dan mempermudah kita dalam pembelajaran selanjutnya, atau mempermudah pengingatan kita dari pembelajaran pada hari ini. Silakan kepada ketua kelas yang sudah memimpin di awal tadi, silakan memimpin juga di akhir untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini. Silakan, Saudara Ridani. Oke. Terima kasih Saudara Ridani sudah memimpin doanya. Silakan duduk kembali. Jadi kalian sudah siap semua, sudah dirapikan semua. Oke, semoga dengan pembelajaran pada hari ini bermanfaat dan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan Bapak mohon setelah pulang ini jangan kemana-mana dulu, tetapi pulang ke rumah dulu. Jika ingin bermain dengan teman, silakan minta izin dulu dengan orang tuanya, ya. Paham? Oke, sudah. Semua sudah siap semua. Marilah kita pulang. Bapak ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya ya.